Oke, selamat datang kembali di Valeton Indonesia. Dan hari ini kita bakal bahas ini topik yang kalian cukup request juga nih ya. Kok bahas dong soal British dan US atau British dan American amp ya, yang ada di ya multi effects basically. Jadi nggak cuma di Valeton, ini ada di mana aja. Bahkan ya ini bukan mengacu ke multi effects basically, sebenarnya ke semua ya amps gitu. Jadi ada dua karakter utama yang sangat familiar di telinga tiap daripada kita ya. Jadi ada UK atau British dan ada US atau American karakternya, soundnya ya. Nah, biasa kalau di US atau karakter yang amp American itu ada dua amp yang paling populer. Yang pertama ada PV atau EVH 5150, lalu ada Mesa Boogie Dual Rectifier. Nah, itu adalah salah satu atau ya dua itu tadi ya amp yang benar-benar populer banget dan sering banget dipakai terutama di genre-genre metal ya. 5150 rectifier. Nah, kalau buat di British biasanya yang paling populer adalah JCM 800 Marshall dan juga ada Orange Rocker Verb 100 biasanya. Nah, kita mau denger nih bedanya tuh di mana sih, karakternya gimana. Kasih paham adalah segmen di mana kita membedah secara detail semua produk Valeton. Jadi buat kalian yang malas baca, sini kita kasih paham. Langsung aja kita di sini sekarang kalau kalian lihat di layar, kita udah bikin ada 4 patch. Udah disesuaiin lah pokoknya ini USA 5150, Mesa, Marshall, dan Orange. Nah, nanti kita bakal denger perbedaan soundnya dan masing-masing ini bakal punya keunikannya masing-masing. Kita coba dulu dari USA. Ini saya bakal praktekinnya pakai Les Paul style gitar aja ya. Dan humbucker semua supaya lebih silent aja. Oke, langsung aja kita tes semua soundnya kayak gimana. Pertama kita akan cek USA 5150 dulu, karakternya kayak gini. Nah, kalau US 5150 ya terutama ya, itu punya karakter yang memang dia tuh udah saturated. Bahkan ini belum kita tambahin apa-apa kalau kalian lihat di layar ya. Di sini cuman ada amp, noise gate, kabinet. Udah itu aja. Kalau volume ya cuman buat kita atur master volume aja ya. Nah, dilihat pun di layar semuanya masih kondisi flat. Bukan flat sih, lebih ke ya noon semuanya di jam 12 semuanya. Belum di otak-atik udah se-high gain atau se-saturated itu. Itu memang karakternya American yang khususnya di 5150. Jadi punya karakter yang lebih mid, sangat saturated dan ya kalau mau di boost pun masih bisa sebenarnya. Kita coba aja langsung ya. Di sini saya udah taruh di CTRL-nya. Ini ada Green OD. Nah, jadi kalau di-push lagi pakai OD, dia bakal lebih saturated lagi. Nah, cuman basicnya tadi itu. Dasarnya ya udah high gain banget, udah saturated parah. Dan kalau kita beda ini sama USA juga, tapi yang versinya Mesa, dua rectifier ya di sini ya. Nah, dia punya karakter yang kalian langsung denger aja. Lebih nge-scoop, lebih banyak low-nya, bottom-nya. Biasa populer gini nih. Ini lagu yang sangat populer kalau pakai rectifier ya. Nah, jadi kalau buat yang rectifier ini, dia punya keunikannya tadi itu, dia karakternya lebih tebel, lebih chubby kalau dibilang ya. Dan
Kalau nggak pakai OD, kita nggak boost nih, misalkan pakai OD, itu dia, ya itu tadi, terkesannya beleberan banget, tebol banget. Nah, makanya biasa kalau buat gitaris-gitaris yang pakai amp ini, biasanya di-boost pakai overdrive lagi kayak Tube Screamer, atau di sini kita pakai Grand OD untuk nge-push inputnya supaya tadi low-nya itu nggak terlalu beleberan, tapi ya itu karakter si rectifier lebih nonjol lagi, lebih kehantam lagi. Nah, itu yang biasa dicari tuh. Low banget, ini banget. Jadi kalau misalkan buat chugging-chugging atau buat riff-riff yang perlu daging gitu, nah ini bisa banget jadi contoh. Nah, coba kita ya main kiri kanan ya, biar bisa kalian dengerin bedanya banget 50 on 50 sama Mesa. Sama-sama US, tapi masih dua karakter yang lumayan beda lah. Beda banget. 50 on 50 biasanya terkesan lebih tight, lebih cocok misalkan kalian mau perkasif kayak kalau misalkan kita pakai di Mesa, bakal kesannya lebih beleberan, nggak se-tight itu. Beda kan sama kalau misalkan pakai. Nah, tapi kalau misalkan ditanya nih, Ko Sam, jadi sebenarnya bagusan mana? 5150 atau ya rectifier kalau buat main metal? Jawabannya, ya bukan bagusan mana. Kalian lebih cocok sama yang mana? Terutama buat kebutuhan ya band kalian, writing kalian. Karakter mana yang diperluin? Biasa harus pertimbangin juga nih di band kalian nih, suara drumnya kayak gimana. Kalau kalian punya drummer yang suara kicknya sangat tebal gitu-gitu, biasa kalau pakai rectifier lagi kesannya bakal terlalu booming banget gitu-gitu. Nah, cuman ya balik lagi, sesuai sama selera sama kebutuhan. Bebas. Alright, terus kita move ke British. Ini ada Marshall JSM 800. Ini salah satu amp yang populer juga, terutama di 80s ya, era 80s. Itu dipakai sama ya di dunia metal scene lah ya. Kalau kalian denger, nggak se-high gain ya teman-teman dari Amerika ya. Karena memang pada dasarnya JCM 800 atau amp British pada umumnya itu memang nggak diciptakan untuk ngasilin sound yang se-saturated itu. Jadi kayak makanya biasanya kayak Metallica di album Ride the Lightning itu pakai JCM 800 yang di mod supaya dia lebih nge-push lagi, lebih saturated lagi. Atau kita bisa replicate itu dengan nge-push pakai overdrive. Contoh ya. Kalau nggak di-push. Nah, jadi memang pada dasarnya, basicnya amp-amp British itu nggak sesaturated itu. Memang perlu di-push. Tapi apakah itu artinya jelek kok, Sam? Enggak. Memang karakternya seperti itu. Biasanya amp British ini punya clarity yang lebih enak. Kenapa? Karena string definition atau note di tiap senar itu lebih kedengeran. Karena nggak terlalu saturated. Contoh nih ya. Kalian masih bisa denger setiap senar bunyi. Dibanding kalau misalkan kita pakai kayak Mesa nih. Semua ceringnya itu lebih keluar. Nah, kalau ini kayak udah ngumpul jadi satu bola gitu kalau di Mesa ya.
Nah, jadi biasanya memang yang make amp British itu memang yang buat yang perlu attack lebih, terutama buat ya string definition tadi itu ya. Makanya kayak jadi bisa dibilang juga British itu terutama buat yang Marshall JC-800 itu lebih glassy sedikit lah dibandingkan teman-teman US yang lainnya gitu. Dan satu lagi yang populer tadi adalah British versinya Orange. Nah, kalau kalian nggak tahu Orange, biasa nih kalau di dunia-dunia modern sekarang ya, dulu populernya dipakai sama Jim Root dari Slipknot. Salah satu yang mempopulerkan juga. Kalau kalian dengar ini tadi Marshall, ini Orange. Dia punya karakter mid yang nge-growl itu, yang apa ya, kayak suara tenggorokan. Dan kalau kita misalkan palm muting memang nggak se-tight teman-teman yang lain kayak 5150. Ini kan tight banget. Orange itu nggak se-tight itu. Tapi kalau di boost, dia kesannya lebih berdaging dibandingkan teman-teman yang lainnya. Jadi sesuai yang tadi saya bilang di awal ya, setiap karakter amp ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak tadi 5150 dia tight banget, agresif banget. Mesa Rectifier itu dia lebih kayak banyak bottomnya, lebih tebel, lebih nge-scoop. Terus misalkan JC-800 itu dia lebih glassy, string definition yang lebih jelas semuanya, tapi nggak sesaturated itu. Dan Orange ini memang kesannya nggak se-tight yang lain, tapi dia berdaging banget. Biasanya kalau dipakai buat low tunings atau nggak buat misalkan genre doom gitu-gitu yang perlu rock banget suaranya tuh saturated banget, itu bisa banget. Misal kayak kita boost dulu ya. Itu tuh, buat single note terutama apalagi di tuning yang low, wah itu dia dapat banget si apa ya, dagingnya. Bikin senar itu berasanya lebih tebal dari seharusnya. Misalkan ini kan pakai senar 9 kalau nggak salah 942. Kita coba di A misalkan tuning A ya. Ini jadi A yang atas ya, low A. Kita pakai Orange, dia berasanya tebal banget. Kalau misalkan kita pakai Marshall Plex JC-800 tadi misal buat ini ya. Nggak seagresif itu. Mesa. Terlalu beleberan. 5150. Cungkring. Kalau kita baliknya ke Orange, itu yang dimaksud tadi. Jadi dia punya karakter mid yang spesial, yang bikin senar itu berasa lebih tebal dari seharusnya. Nah, jadi intinya apa teman-teman semuanya? Dari British sama American ini, masing-masing masih punya lagi cabangnya. Basicnya tadi ya 5150, Mesa Rectifier, lalu ada JC-800, dan Orange Rocker Verb ya. Itu semuanya bisa kalian pakai, bisa kalian pilih sesuai playing style yang kalian biasa mainkan gitu. Misalkan kalian lebih suka
slower stuff yang main banyak single notes, apalagi tuningnya low, bisa nyobain orange karena di situ senar kalian bakal berasa banget tebel dan nge-sustainnya panjang juga. Kalau kalian pengen something yang lebih perkasif, lebih tight, opsinya ada dua sebenarnya. Bisa ke 5150 kalau mau se-high gain itu, atau ke JSM 800 yang di boost supaya dapat string clarity lagi lebih jelas, terutama kalau main chord yang gede-gede, blocking chord yang gede, terus kalian mau dapat semua senar tetap jelas, itu bisa pakai itu. Kalau kalian perlu rhythm section yang berdaging banget, tapi nggak nggak setebel orange gitu, bisa di rectifier. Bahkan ya dagingnya itu ya bisa lebih gampang di mixing, misalkan ada vokal di situ karena ya dia lebih nge-scoop karakternya kan tadi. Jadi ngasih space buat yang lain, entah misalkan ada keyboard atau ada vokal gitu itu dia lebih gampang di mix biasanya, umumnya seperti itu. Tapi balik lagi, semuanya tergantung playernya, kebutuhannya. Nah, sekarang saya mau nanya nih sebelum kita akhirin videonya. Kalian sukanya yang mana? Komen di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube-nya Valeton Indonesia dan follow juga Instagram Valeton Indonesia dan Valeton_ID. Sampai di video selanjutnya. Kalau kalian punya request mau video apa selanjutnya, boleh komentar juga di bawah. Kita akan ketemu lagi semuanya. See you guys di next video and bye-bye.